Oke sobat YouTube dimanapun kalian berada, kembali lagi kita akan membahas tentang kebijakan dan keamanan dalam ber YouTube. Jadi buat para YouTuber pemula harus memperhatikan hal-hal berikut ini ya. Ada beberapa aturan umum agar Anda terhindar dari masalah. Perhatikan benar-benar semua aturan ini dan tanamkan di dalam hati. Oke? Jangan coba-coba mencari celah atau mengembalik Jangan coba-coba mencari celah atau mengakalinya. Cukup pahami dan hormati inti dari aturan tersebut. Yang pertama, tentang konten seksual dan ketelanjangan. Jadi di dalam YouTube itu ada peraturan terbaru ini menegaskan bahwa konten seksual dan telanjang itu akan mulai di sweeping habis-habisan nanti. Tunggu saja para YouTubers yang sehariannya sering mengupload hal-hal yang berbau konten seksual maupun telanjang-telanjang. Oke. Yang kedua, konten yang merugikan atau membahayakan orang. Jangan posting video yang mendorong orang lain untuk melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka terluka. Oke, terutama anak-anak. Jadi hindari hal tersebut ketika ingin menjadi YouTube ya. Jadi buatlah video yang jauh dari hal-hal yang merugikan orang lainnya. Jangan kalian senang orang lain susah. Oke. Yang ketiga, konten yang mengandung kebencian. Jadi cukup kalian explore apa yang kalian ketahui saja. Jangan mengeksplor tentang kamu benci sama siapa. Gak usah dikasih tahu di sini. YouTube itu bukan tempat untuk gosip. Jadi YouTube itu adalah tempat untuk mengeksplor ilmu, mengeksplor pengetahuan, mengeksplor kreativitas. Yang selanjutnya adalah konten kekerasan atau vulgar. Ini masalah vulgar, kekerasan dua kali ini dimasukkan di dalam kebijakannya. Tidak boleh memposting konten kekerasan atau menyeramkan yang terutama ditujukan untuk membuat orang terkejut, mencari sensasi atau hal lain yang bersifat kurang sopan. Oke. Jadi YouTubers itu jangan bikin orang jantungan ya. Kalau mau prank ya jangan sampai orang yang kamu prank orang yang sakit jantung. Nanti kalau orang itu mati gimana? Siapa yang bertanggung jawab? Hati-hati untuk membuat prank. Kemudian pelecehan. Yang kelima itu pelecehan dan bullying. Jangan tampilkan video yang melakukan pelecehan seksual, kekerasan, apalagi serangan jahat. Mungkin saja konten yang dimaksud itu dapat dilaporkan dan dapat dihapus. Jadi percuma dapat viewers dan subscribe banyak, pada akhirnya kalian memposting hal-hal yang melecehkan orang lain, membullying orang lain. Oke. Spam. Yang selanjutnya spam, metadata yang menyesalkan dan scam. Semua orang yang membenci spam jangan membuat deskripsi, tag, judul atau thumbnail yang menyesatkan untuk meningkatkan jumlah penayangan, memposting konten yang tidak bertarget, tidak diinginkan atau berulang, termasuk diantaranya komentar dan pesan pribadi dalam jumlah besar. Tidak diperbolehkan. Jadi sewajarnya saja berkomen terhadap YouTube orang lain. Jangan berkomen yang berlebihan. Santai aja jadi YouTuber itu. Kemudian ancaman. Hal-hal seperti perilaku predator, mengintai seseorang, ancaman, pelecehan, dan lain-lain itu dilarang keras. Oke. Siapa saja diketahui melakukan hal tersebut dapat diblokir secara permanen oleh YouTube. Jadi hati-hati. Kemudian hak cipta, ini yang lebih penting. Banyak video di YouTube itu melakukan memposting video orang lain, bahkan banyak sekali subscribernya. Orang yang subscribe juga aneh, kenapa ini? Sudah tahu bukan channel aslinya, asik-asik saja subscribe. Gimana sih?
privasi. Jadi ketika teman-teman menjumpai ada orang yang memposting tentang informasi pribadi teman-teman, bisa Anda laporkan. Bisa Anda laporkan konten tersebut untuk dihapus. Ada tata caranya. Nanti akan saya ajarkan. Peniruan identitas ini hak konyol. Kenapa harus meniru identitas seorang? Jadilah diri kamu sendiri. Jangan numpang tenar di nama orang. Nanti tenarnya sehari, hari keduanya kamu assalamualaikum. Kemudian ketentuan selanjutnya, keselamatan anak. Jadi kalau bikin video YouTube ngajak anak, ya harus diperhatikan keselamatan anaknya. Jangan sampai jatuh sakit, apalagi terluka. Bisa saja kalian itu akan dilaporkan ke penegak hukum. Itu konten yang membahayakan anak namanya. Jadi para kreator ataupun YouTube dimanapun kalian berada, ketika ingin menjadi YouTube kemudian memposting video, buatlah kreasi yang bagus, buatlah kreasi-kreasi yang unik lah, supaya menarik perhatian banyak orang. Di sini kita dikenal sebagai kreator. Kalian paham sendirilah arti dari kreator itu apa sih. Jangan karya orang kalian duplikat ke sana kemari menjadi hasil karya kamu. Terlalu enak. Jadi menjadi YouTubers itu cara gampang, tapi bukan gampangan. Itu yang harus kalian pahami. Banyak aturan di dalamnya. Game aja banyak aturan, apalagi di YouTube. Oke, cukup sekian. Ikuti terus video saya di video-video yang lain, karena di dalamnya ada hal-hal yang penting harus diketahui oleh teman-teman YouTubers. Wassalam.